Ini saya share slide situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Jadi slide pertama itu kasus konfirmasi nasional turun 96,9% dari puncak 15 Juli 2021. Jadi kalau Anda lihat angka kasus harian 26 September itu 1.760. Sebenarnya hari ini lebih mundur lagi nih, karena hari ini kasus kita cuma berapa tadi itu? 1.300 sekian, jadi lebih bagus dari mana tadi itu. Jadi hari ini kalau kita lihat kasus di Jakarta 1.390, ya, kasus sembuh 1.390, kasus sembuh 3.771, meninggal 118. Yang diperiksa 151.000 sekian. Jadi angka hari ini untuk tadi konfirmasi nasional itu angka kasus harian 26 September 1.760 lebih rendah dari angka 24 Juli 2020 1.761. Jadi kalau dikurangi lagi hari ini mungkin kita lebih mundur lagi dari mungkin Juli awal. Kemudian kasus aktif nasional juga turun 92,6% dari puncaknya itu 24 Juli. Jadi kasus aktif per kemarin 42.000, ya kalau dikurangin hari ini lagi ada 2.000, ya sekarang mungkin tinggal 40.700 sekian. Jadi lebih rendah dari angka September 2, 2020 43.059. Ini saya kira bisa kita lihat angka-angka ini. Next slide. Slide berikutnya, ini juga tadi kasus konfirmasi Jawa Bali turun 98%. Jadi angka kasus harian 26 September kemarin 864, kalau dikurangi lagi hari ini lebih rendah lagi, setara dengan 6 Juli 2020, yaitu 864. Kasus aktif Jawa Bali juga turun 96%, itu sama dengan angka 27 Juni 2020, yaitu 16.000 sekian, jadi lebih rendah lagi sebenarnya. Slide berikutnya, ini kalau kita lihat tingkat reproduksi efektif Indonesia Jawa Bali terus menurun di bawah 1%. Kalau Anda lihat sekarang Jawa itu sudah 0,95, ya, Sumatera 98, Bali masih 1,01, jadi sedikit lagi akan turun. Jadi tempat lain juga saya kira di luar Jawa juga tadi juga membaik. Jadi angka-angka ini membuat kita tidak boleh berpuas diri, tapi justru tambah hati-hati. Karena kemarin saya dapat laporan Dandim di Pangandaran lebih 10.000 orang yang datang tumplak minggu kemarin di Pangandaran, walaupun sudah diatur, tapi mungkin orang sudah sangat lelah untuk tinggal di rumah itu. Tinggal pengaturannya kita harus sama-sama perhatikan karena ini berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Lanjut. Kemudian ini juga peningkatan mobilitas terutama terjadi aktivitas retail dan recreation park. Ini mobilitas tetap menunjukkan peningkatan walaupun sudah diambil langkah-langkah macam-macam, mulai genap ganjil dan sebagainya, tetap saja masih angka itu cukup naik dan ini menjadi perhatian kita semua. Lanjut. Ini juga positivity rate sudah di bawah 2%, malah sudah 1%. Ini dalam 7 hari, jadi kami hitung per 7 hari, itu angka juga baik. Jadi kalau ada orang berkomentar yang di testing itu cuma 30.000, sekarang yang di testing itu rata-rata 170.000 per hari. Saya ulangi 170 ribuan per hari. Jadi angka itu cukup oke, walaupun kami target sebenarnya masih lebih dari itu. Jadi kombinasi arah testing dengan tadi peduli lindungi, vaksin, dengan jaga jarak, saya kira itu alat kita untuk menghindari kalau ada gelombang serangan berikutnya. Next slide. Nah ini juga penting, tracing terus meningkat. Hanya 26% kabupaten kota Jawa Bali, minggu lalu 36%, jadi 10% membaik. Dengan tingkat tracing terbatas atau di bawah 5 kontak erat per konfirmasi. Ini saya kira sekarang minggu lalu kita 11,2 kalau saya tidak keliru, sekarang udah 11,9 rasio kontak erat per kasus. Jadi menambah
Jadi persentase kabupaten kota Jawa Bali berdasarkan tingkat tracing yang di bawah 5% ini 26% yang warna biru, dan yang warna kuning lebih dari 5%. Jadi saya pikir teman-teman Polri itu dan TNI kerja luar biasa melakukan dengan juga Dinkes, saya kira mereka sudah kerja bahu-membahu. Jadi kuncinya ini sebenarnya adalah tadi pengecekan time to time dan kemudian pemeriksaan detail ke bawah. Jadi tidak bisa seperti fire and forget, sudah diberikan perintah lantas ditunggu hasilnya, tidak bisa. Kita harus turun lihat ke bawah pelaksananya. Lanjut. Itu aja dari saya, yang lain-lain saya kira nanti dijelaskan mengenai pendidikan, kami juga tidak terlalu khawatir karena polanya sudah ada dan kami sudah rapatkan kemarin. Dan kemudian kedatangan orang asing, saya ingin tambahkan saja bahwa kedatangan orang asing juga kami lakukan pengetatan untuk orang dari daerah-daerah yang kita anggap punya cenderungan tinggi atau level 4 istilah kita. Terdapat beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Turki itu juga dalam kategori cukup tinggi. Namun proses karantina yang selama ini 8 hari tetap kita lakukan itu karena dari hasil dari epidemiolog itu 2 hari sudah kelihatan reaksi kalau dia kena untuk varian Delta ini. Jadi kita masih cukup oke mengenai itu. Dari Saudi Arabia juga tingkat di sana kan rendah, jadi dalam perjalanan ada kena, itu langsung kita bawa di karantina. Jadi sekarang tidak diperiksa di airport, langsung di karantina. Penerbangan dari yang datang dari luar negeri akan diatur kedatangannya supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi ini untuk menghindari juga hal lain. Jadi detail kami periksa setiap 1 minggu, 2 kali 1 minggu kami adakan rapat untuk periksaan detail. Sekali lagi masalah pendidikan tadi, kami tidak melihat ada masalah-masalah yang tidak bisa dikendalikan. Saya kira sistem yang dibangun Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dikbud, saya kira sudah paten, sudah bagus. Bahwa ada tantangan di sana sini, yes, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau nanti generasi yang akan datang jadi tidak berpendidikan dan jadi bodoh. Itu saya kira perlu dihitung. Jadi seperti dalam operasi militer selalu saya katakan calculated risk. Apapun yang kita buat ini adalah calculated risk. Tentu ada risikonya, tetapi sangat lebih besar risikonya kalau sampai sekolah ini tidak jalan. Itu merusak generasi kita yang akan datang. Saya kira itu dari kami, Mas.